Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 2 siang, kita mulai saja ya webinar pada siang hari ini membahas mengenai hasil dari data inflasi yang rilis tadi malam dari sisi US dan potensi kedepannya dari sisi US dollar itu akan seperti apa, dan juga akankah Federal Reserve di bulan Desember nanti cenderung menaikkan suku bunga yang jauh lebih kecil dari sebelumnya, yakni hanya menaikkan sebesar 50 basis point saja. Tentu kita tahu bahwa pada saat ini pasar masih cenderung melihat terhadap US dollar, dan US dollar bisa katakan sebagai role modelnya yang bisa menggerakkan beberapa aset baik yang dipasangkan dengan US dollar ataupun tidak. Oke, sebelumnya bagi rekan-rekan yang join di YouTube, jangan lupa like dan juga subscribe agar Anda tidak ketinggalan tentunya dengan informasi dari kami seputar webinar yang akan diadakan setiap hari Jumatnya. Oke, mungkin saya akan share screen terlebih dahulu. Potensinya apa saja yang perlu kita perhatikan pada hari ini dan juga menanggapi data inflasi yang rilis di hari kemarin. Oke, di hari kemarin kita tahu bahwa data inflasi di sini dan juga core inflasi itu menunjukkan adanya penurunan yang signifikan ya, yakni dari yang sebelumnya 8,2%, ini turun cukup signifikan sebesar 0,5 menjadi 7,7%. Artinya kita tahu bahwa inflasi di US itu sudah melewati puncaknya, yang mana kita tahu bahwa bila mana inflasi ini sudah kembali cenderung mereda, ada indikasi bahwa Federal Reserve itu berhasil dalam menurunkan tingkat inflasi di US, dan fear ataupun ketakutan di dalam pasar itu cenderung mereda. Karena kita tahu bahwa penguatan US dollar di sepanjang tahun 2022 ini murni karena fear di dalam pasar, dan salah satu fear di dalam pasar atau ketakutan yakni inflasi yang tinggi yang bisa mendorong kondisi secara global ataupun US itu sendiri memasuki ranah resesi. Jadi dengan data di sini yang menunjukkan adanya penurunan, baik itu inflation rate ataupun core-nya di sini ya, core-nya berkurang dari 6,6 ke 6,3, ini seolah-olah memberikan pasar kelegaan atau relief terhadap potensi high inflation yang berpotensi menjadi resesi. Dan kita tahu bahwa di sini ada indikasi bahwa ketika bulan Desember nanti Federal Reserve itu akan cenderung melakukan yang namanya pivoting. Ini yang perlu kita highlight bahwa Fed itu akan cenderung melakukan pivoting bila mana katakanlah data inflasi menjelang meeting Desember berikutnya itu mengalami penurunan juga. Jadi waspada bagi Anda yang melakukan trade dan berasumsi bahwa US dollar masih cenderung bergerak naik karena sentimen resiko yang masih meningkat seperti perang, COVID, dan lain sebagainya. Ada tanda-tanda gejala untuk melemah karena nilai inflasi yang sudah ada penurunan. Jadi di sini Anda bisa asumsikan bahwa US dollar mungkin hingga ke Desember nanti akan cenderung bergerak dalam kondisi yang bearish. Namun kita tahu bahwa di dalam sebuah pergerakan tren itu ada sebuah pergerakan impuls dan juga correction-nya ya, ataupun korektif. Jadi walaupun misalkan ada kenaikan, anggap saja kenaikannya ini hanya temporary movement saja sebelum nantinya melanjutkan penurunan seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat di sini ya, headline dari sisi inflasi dari sisi US bahwa sudah mulai berkurang di sini dari peak-nya adalah 9,1% di bulan Juni ya. Ini sudah mulai berkurang karena kita tahu bahwa harga energi dan juga oil sudah cenderung berkurang di semenjak bulan Juni lalu akibat de-escalation dari sisi Rusia, dari sisi tensi tidak begitu ekstrim kembali, sehingga hal ini mendorong harga oil itu bergerak turun, dan sejalan dengan itu inflasi pun ini cenderung bergerak turun juga. Kemudian tidak hanya dari sisi inflation rate-nya, tapi juga dari sisi core inflation rate-nya ini cenderung sudah mulai mereda ya, namun baru di bulan ini ya cenderung meredanya ya, karena kita tahu bahwa sebelumnya
di sini cenderung masih mengalami kenaikan karena labor market itu mengalami strong movement yang cukup ekstrim ya, dari sisi job report-nya menunjukkan peningkatan, kemudian dari sisi penganggurannya mengalami penurunan, sehingga wajar saja dari sisi core inflation-nya itu bergerak naik, dan juga pada saat ini itu cenderung bergerak turun karena ada indikasi bahwa labor market ataupun pasar ketenaga kerjaan di US sudah cenderung mulai mereda, dan yang sangat diperhatikan oleh Federal Reserve pada saat ini adalah lebih ke arah core inflation rate, karena perbedaan dari sisi inflation rate dengan core inflation rate adalah core inflation rate itu tidak mempertimbangkan harga energi ataupun bahan bakar ya, ataupun makanan dan minuman. Dan bila mana Anda melihat dari sisi core-nya, ini murni dari sisi aktivitas konsumen ataupun aktivitas supply dan demand di sisi masyarakat US itu sendiri. Sehingga pada saat ini Federal Reserve lebih memperhatikan dari sisi core inflation rate-nya. Makanya ketika core inflation rate di sini berkurang dari yang tadinya 6,6 menjadi 6,3, ini memberikan bearish pressure yang cukup intact dari sisi US dollar. Oke, mungkin Anda sudah jelas ya potensi US dollar bahwa sementara waktu sentimennya masih cenderung dalam kondisi yang relatif bearish. Efeknya terhadap equity market tentu ini adalah suatu positivity bagi Anda yang ingin melakukan trade ataupun investasi di saham. Timing yang tepat untuk kita melakukan pembelian, selain dari ada potensi di Desember nanti window dressing, dan juga di bulan Januari identik dengan January effect, ada indikasi bahwa Federal Reserve pada bulan Desember nanti, baru indikasi loh ya, akan cenderung menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point saja. Itulah makanya kenapa pasar equity market dalam kasus ini baik indeks ataupun saham itu mendapatkan boosting bullish pressure yang cukup utuh ya, cukup besar ataupun signifikan. Kemudian tidak hanya dari sisi market US saja, di sini dari sisi ASEAN market pun itu mengalami jumping. Anda bisa lihat Nikkei dan juga HSI atau Hang Seng itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan ketika openingnya itu membentuk sebuah gap ya, karena di sini inflation sudah mulai mereda ya. Jadi kembali lagi bahwa topik utama di dalam pasar itu masih berada di ranah yang namanya inflasi. Karena inflasi inilah yang cenderung akan membawa apakah potensi negara yang bersangkutan akan memasuki jurang resesi ataukah tidak. Seperti itu. Kemudian bagi Anda yang melakukan trade di US dollar, perhatikan berita juga mengenai China, karena kita tahu bahwa sensitivitas berita mengenai China ini bisa memberikan market mover, apa yang kita dapatkan di hari Jumat yang lalu ketika sebelum data NFP rilis, US dollar mengalami pergerakan lemah yang cukup signifikan karena adanya pelonggaran dari sisi masa karantina di China. Dan hal itu bisa saja mungkin di suatu hari bisa membuat market mover yang di luar dari kalender ekonomi tentunya. Jadi perhatikan mengenai berita China, karena dengan mereka melakukan reopening ataupun melakukan pelonggaran atau kemudahan, di sini ya, pelonggaran karantina, itu bisa berdampak terhadap perlemahan lanjutan dari sisi US dollar. Jadi selain Anda memperhatikan nilai inflasi di US itu sendiri, Anda pun perlu memperhatikan dari sisi China Zero COVID policy, yang kalau misalkan ada tanda-tanda ataupun ada suatu berita yang membuat pasar lega dalam kasus ini, masa karantinanya dikurangi ataupun zero COVID policy-nya sudah mulai dikurangi, ada indikasi bahwa US dollar cenderung mengalami perlemahan lanjutan seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat dari sisi teknikalnya, ini merupakan sudah ada tanda-tanda bergerak turun. Anda bisa lihat bahwa di sini sudah membentuk low yang baru ya, dari peak yang ada di sini, kemudian membentuk low di sini, higher low.
di sini ada low lagi, kemudian di sini ada higher low lagi, dan ini adalah sebuah lower low ya. Dan kita belum tahu ya apakah potensinya akan ekstensi turun ke arah bawah ataukah akan cenderung terjadi yang namanya koreksi. Jadi kalau misalkan kita lihat berdasarkan impuls pergerakan di hari Jumat kemarin, ada indikasi bahwa dari sisi US di sini cenderung mengalami kelanjutan kenaikan ya, karena kita tahu bahwa data inflasi di hari kemarin itu seragam bahwa mengalami penurunan, baik itu dari sisi inflation-nya turun, kemudian core-nya turun, kemudian dari sisi inflation rate monthly by monthly-nya turun, kemudian core inflation rate-nya juga turun di sini. Sorry ya, kalau inflation monthly by monthly-nya ini cenderung stagnan ya, tapi overall di sini cenderung bergerak turun, dan hal ini mendorong untuk US dollar ada indikasi bergerak bearish hingga bulan Desember karena Federal Reserve itu cenderung melakukan pivoting di sini ya. Fed melakukan pivoting. Jadi perhatikan bahwa dari sisi US dollar masih cenderung bergerak bearish karena ada indikasi Federal Reserve itu cenderung melakukan yang namanya pivoting di bulan Desember nanti. Apa itu pivoting? Nanti saya akan jelaskan ya di slide PowerPoint seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita memperhatikan CME Fed Watch Tool di sini, bagi rekan-rekan yang baru join, mungkin saya sering sekali membuka CME Fed Watch Tool di sini. Jadi bagi rekan-rekan yang belum tahu bahwa CME Fed Watch Tool merupakan tools yang digunakan oleh retail, khususnya itu untuk memproyeksikan kira-kira seberapa besar probabilitas Federal Reserve dalam menaikkan suku bunga. Jadi ini adalah bukan survei, tapi melainkan adalah kontrak berjangka yang dibeli oleh institusi di CME Group ini. Jadi institusi itu jadi ada sebuah aktivitas bisa membeli kontrak berjangka suku bunga ya dari sisi Federal Reserve. Jadi apakah cenderung Federal Reserve menaikkan suku bunga 75 basis point atau 50 basis point. Nah, untuk potensi menaikkan suku bunga sebesar 75 ataupun 50 basis point, itu ada kontrak berjangka yang bisa dibeli. Nah, dari sisi kontrak berjangka yang bisa dibeli ini bisa merefleksikan potensi dari sisi US dollar, itu apakah akan cenderung menaikkan 50 basis point ataukah hanya melakukan kenaikan 50 basis point saja. Berdasarkan range yang ada di sini bahwa 80%, 83 ya, partisipan pasar bahwa expect hanya menaikkan 50 basis point saja ya di sini. Dan 17% ini memproyeksikan 75 basis point. Anda bisa lihat bahwa current target rate-nya itu di sekitaran 375, bila mana menaikkan 50 basis point, itu akan ditargetnya di 425 ya. Dan 400 ini bila mana kita tambah 50 itu akan menjadi 4,5 atau 450 basis point atau di sekitaran 4,5%. Jadi ada 83 partisipan pasar bahwa expect Federal Reserve itu di bulan Desember meeting nanti akan menaikkan sebesar 50 basis point saja. Inilah yang menyebabkan mengapa US dollar itu cenderung bergerak bearish karena ada indikasi bahwa inflasi di US sudah mulai mereda sehingga Federal Reserve tidak perlu kembali lagi untuk menaikkan suku bunga secara agresif. Jadi mereka perlu memperlambat kecepatan kenaikan suku bunga sehingga dampaknya adalah sebuah bearishness dari sisi US dollar. Seperti itu rekan-rekan. Jadi kembali lagi ya bahwa di sini 14 Desember nanti akan ada FOMC meeting. Kalau misalkan dihitung hari itu 33 hari lagi di 10 jam, 10 jam lagi. Dan ada indikasi bahwa Federal Reserve itu akan cenderung menaikkan hanya 50 basis point. Namun data di sini masih cenderung bisa berubah tergantung data aktual yang terjadi di lapangan. Bahwa sebelum meeting tanggal 14 nanti, 14 Desember nanti, akan ada data inflasi yang terakhir di tahun ini dari sisi US dan juga data NFP yang akan rilis di 2 minggu sebelum tanggal 14 Desember ini. Seperti itu. Jadi
inflasi dan juga NFP di bulan Desember nanti itu akan menjadi key points yang aktual, apakah Federal Reserve akan menaikkan 50 basis point saja atau akan cenderung menaikkan 75 basis point. Oke, kita ke materi pada siang hari ini mengenai inflation rate review dan juga US dollar outlook ke depannya seperti apa. Dan kita tahu bahwa inflasi pada saat ini sudah cenderung mereda, bahkan sudah melewati peak-nya atau nilai tertingginya, sehingga ada pengaruh terhadap suku bunga yang mungkin akan dinaikkan lebih konservatif lagi oleh Federal Reserve, yakni hanya sebesar 50 basis point saja pada bulan Desember meeting nanti. Sehingga hal ini bisa membuat US dollar cenderung mendapatkan sentimen yang relatif bearish karena kita tahu bahwa data inflasi yang rilis di hari kemarin seragam bergerak turun. Artinya bahwa data ini homogen bergerak turun dan itu yang diinginkan sebenarnya oleh Federal Reserve. Dan pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan Anda bertanya, kira-kira apakah Federal Reserve itu akan melakukan pivoting? Jadi bagi rekan-rekan yang belum tahu apa sih pivoting, dan mungkin ke depannya rekan-rekan yang memantau berita fundamental atau news trader itu akan sering sekali mendapatkan berita yang namanya pivoting. Nah, pivoting ini adalah sebuah kebijakan central bank, dalam kasus ini adalah Federal Reserve, yang cenderung menaikkan suku bunga jauh lebih kecil yang mungkin katakanlah misal yang sebelumnya menaikkan 75 basis point hanya menjadi 50 basis point saja. Tentu pivoting ini akan menjadi key points untuk menentukan kira-kira US dollar ke depannya apakah akan masih cenderung bergerak bullish ataukah bearish. Dan pivoting ini cenderung akan membutuhkan konfirmator data tambahan seperti US NFP dan juga US CPI atau data inflasi selanjutnya yang akan mempertegas kepada kita bahwa Federal Reserve harus menaikkan hanya 50 basis point saja. Dan di sini base case yang saya proyeksikan bahwa kita tahu bahwa Desember meeting nanti ada proyeksi 50 basis point saja, kemudian kita tahu secara global outlook khususnya di US untuk potensi resesi itu relatif terbatas karena kita tahu GDP-nya itu rebound ke teritori positif di kuartal ketiga yang lalu dan perlambatan ekonomi di US itu dapat dimitigasi oleh Federal Reserve ya. Dan ketika rilis data inflasi di hari kemarin bahwa serempak itu bergerak turun sehingga US dollar cenderung mendapatkan sentimen yang relatif di sini adalah sentimen yang bearish. Karena hal inilah yang menyebabkan US dollar bergerak turun karena data CPI-nya baik core ataupun headline CPI-nya itu serempak seragam bergerak turun. Seperti itu rekan-rekan. Jadi bagi rekan-rekan yang trading US dollar sudah tidak bingung lagi, kira-kira US dollar akan kemana? Karena secara sentimen itu masih mendapatkan sentimen yang relatif bearish seperti itu rekan-rekan. Bagi rekan-rekan yang trading di XAU akan sangat terpengaruh terhadap US dollar terlebih dahulu. Anda bisa lihat bahwa US dollar cenderung mengalami perlemahan lanjutan dan cenderung akan revisit ke 107.5 yang saya tandain di sini, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap pasangan mata uang yang dipasangkan dengan US dollar, salah satunya adalah gold ya. Di sini kita bisa lihat bahwa gold breakout dari sisi resistennya di level 1750 sehingga ada indikasi bila mana harga cenderung bergerak bullish akan revisit ke 1785 di harga tertinggi yang ada di area ini ya. Rekan-rekan bisa lihat bahwa area ini merupakan level yang mungkin direvisit oleh harga bila mana katakanlah XAU masih mendapatkan traksi penguatan akibat perlemahan US dollar. Tapi dikhawatirkan bahwa sekarang ini adalah hari Jumat dan hari Jumat itu identik dengan yang namanya aksi profit taking bila mana katakanlah ada
terjadi profit taking, ada indikasi untuk XAU itu bergerak korektif mode terlebih dahulu ke level 17.30. Tapi bukan saya katakan profit taking itu pasti terjadi di hari Jumat, tidak selalu, bahwa ada potensi bahwa profit taking itu terjadi di hari Jumat menjelang over the weekend, sehingga bagi Anda yang sudah melakukan pembelian dari sisi XAU, trailing stop saja atau diangkut sebagian karena dikhawatirkan terjadi profit taking, itu bisa membuat harga XAU turun revisit ke 17.30. Tapi secara trajektori trennya ini masih cenderung bergerak naik ya, berdasarkan impulsif yang terjadi di bawah sini. Bahkan kalau misalkan kita lihat, ini ada sebuah pattern yang sangat familiar, yakni adalah sebuah double bottom ya di sini. Dan bila mana neckline-nya ini tertembus, bahkan bisa revisit ke level 18.30-an ya di area ini. Ini cukup jauh ya. Kita lihat bahwa bila mana neckline di area ini tertembus, bahwa ada indikasi XAU itu cenderung bergerak naik ke 18.30-an. Apakah mungkin? Ya mungkin saja. Tinggal katalis apa yang bisa menyebabkan XAU ini bergerak bullish ke arah atas. Selain dari data inflasi yang cenderung mereda, reopening dari sisi China di sini, ini akan membuat sebuah aktivitas komoditi super cycle yang mana di dalamnya itu ada emas, dan komoditi super cycle identik dengan penguatan dari emas itu sendiri ataupun perak ataupun berbagai aset yang berhubungan dengan logam seperti itu. Jadi perhatikan mengenai China is quarantine di sini ya, karena bila mana karantina ini dilonggarkan, maka potensi XAU untuk mengejar resisten 1.800 itu cukup besar, apalagi didorong oleh pelemahan US dollar karena data inflasi yang ada kemungkinan kembali mereda. Oke, itu saja mungkin untuk webinar pada siang hari ini. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan, tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu, karena di sini kita akan mencoba membangun sebuah habit yang positif agar Anda mengetahui insight dan juga topik utama apa yang sedang diperhatikan oleh pasar, sehingga Anda tidak bingung lagi dalam melakukan trading seperti itu. Jadi Anda sudah mengetahui kenapa kok harga ini break resisten ini, kenapa kok harga saat ini bergerak volatile, kenapa kok harga pada saat ini itu cenderung bergerak dengan range yang cukup besar. Jadi Anda sudah tidak heran lagi karena kondisi pada saat ini itu cukup sangat sensitif terhadap berita inflasi dan juga reopening dari sisi China karena kebijakan zero COVID policy. Oke, di sini sepertinya ada pertanyaan dari Pak Putra. Terima kasih sudah hadir. Dan pair apa yang akan dituju pasar selain USD setelah pivoting? Nah, ini cukup menarik ya, karena selain pair itu ada indikasi bahwa dari sisi equity market itu akan booming juga ya. Kita tahu bahwa equity market pada saat ini sedang berada pada diskon-diskon ya. Anda bisa lihat di sini Nasdaq bergerak cukup diskon berdasarkan harga yang berada di area sini ya. Kita tahu bahwa ini adalah harga awal tahun ketika tidak ada delta, tidak ada perang, tidak ada high inflation, ini berada di level di 16 ribuan ya. Dan katakanlah kondisinya sudah mulai mereda kembali, bukan tidak mungkin harga Nasdaq di sini akan cenderung bergerak revisit kembali ke level 16 ribuan seperti itu. Apalagi ada indikasi bahwa di sini ada potensi double bottom. Anda bisa tarik low ke high-nya, kemudian copy paste, dan next targetnya secara kebetulan ada di level 12.900. Jadi selain US dollar, equity market baik itu indeks ataupun saham itu cenderung bergerak naik ya. Apalagi banyak sekali saham-saham pada saat ini mendapatkan diskon besar-besaran yang memiliki fundamental yang baik seperti Disney, kemudian seperti Intel,
kemudian Alibaba juga, dan juga banyak sekali sektor perbankan ataupun finansial yang bisa kita manfaatkan untuk pergerakan jangka panjang. Seperti itu, Pak Putra. Mungkin sudah jelas ya. Selain dari sisi US dollarnya, di sini pair ataupun aset apa yang akan dituju oleh pasar setelah Fed pivoting adalah jelas equity market, baik itu saham dan juga indeks. Jadi waktu yang tepat untuk kita nabung saham. Oke, kemudian di sini ada pertanyaan dari Pak Stewart Febrianto. Izin bertanya Pak, boleh menurut Bapak mengenai pivoting berdasarkan data inflasi, sekarang apakah besar kemungkinan untuk terjadi di akhir kuartal keempat tahun ini atau lebih ke arah kuartal pertama tahun depan? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Kapan Federal Reserve itu cenderung melakukan pivoting? Kalau menurut saya, cenderung lebih ke arah bulan Desember di tahun ini, bila mana, ada bila mananya, data inflasi yang rilis nanti bulan Desember itu kembali bergerak turun. Dan juga ketika NFP di bulan Desember nanti menunjukkan adanya data yang cenderung mereda, seperti itu Pak Stewart. Jadi ada dua data konfirmator lagi yang bisa memberikan kejelasan Federal Reserve akan menaikkan suku bunga atau melakukan pivoting pada tahun ini, yakni inflasi yang akan rilis tanggal 10 Desember nanti, dan juga data job report, kalau saya tidak salah itu tanggal 4 Desember tahun ini, bulan Desember nanti, seperti itu. Dan bila mana kedua data ini menunjukkan adanya penurunan, maka indikasi Federal Reserve melakukan pivoting itu terjadi di bulan Desember tahun ini atau di kuartal keempat ya. Tapi kalau misalkan datanya cenderung mix ya, ataupun inflasinya menunjukkan kenaikan kembali, mungkin Federal Reserve itu akan cenderung melakukan pivoting di bulan ketiga, seperti itu. Oke, sudah cukup jelas ya, Pak Stewart. Oke, ini ada pertanyaan ya dari YouTube bahwa apakah Desember nanti Federal Reserve akan menaikkan 50 basis point? Apabila menaikkan 50 basis point, berdampak ke marketnya seperti apa? Biasanya kalau XAU ada perubahan untuk news hari Jumat di jam berapa? Kalau jam Indo, sebentar. Biasanya kalau XAU ada perubahan untuk news di hari Jumat di jam berapa? Oke, sebenarnya kalau untuk news XAU di hari Jumat, itu jam berapa jam Indo, kalau misalkan nanti ya ketika data rilis NFP itu sekitar jam 7:30 malam, tapi kalau misalkan data inflasi itu akan rilis di jam 8:30 malam. Jadi untuk di jam Indo, bahwa itu relatif sekitar jam 7 ke atas ya, bahwa dari 7:30 sampai 8:30 itu biasanya news high impact dari sisi US. Kemudian untuk pertanyaan yang atas di sini, apakah Federal Reserve itu akan cenderung menaikkan 50 basis point? Mungkin sudah saya jawab ya. Ini akan sekali data dependent dari data inflasi yang akan rilis tanggal 10 Desember nanti, ataupun data non-farm payroll yang akan rilis tanggal 4 Desember nanti. Jadi bila mana data NFP dan juga data inflasi kembali menunjukkan adanya penurunan, maka hal tersebut bisa menjadi konfirmasi Federal Reserve hanya akan menaikkan 50 basis point dan akan cenderung melakukan pivoting. Dampaknya apa terhadap market? Tentu ini ada suatu positivity bagi Anda melakukan trading di saham ataupun di equity market ataupun pair-pair di Euro USD ataupun pound sterling USD itu akan cenderung bergerak bullish ya. Karena kita tahu bahwa pada saat ini Euro USD, pound sterling USD, Aussie USD, New Zealand USD itu cenderung under value, dan ketika ada konfirmasi data inflasi dan juga NFP yang kembali mereda di bulan Desember nanti, itu bisa memberikan boosting tambahan terhadap FX market yang berhubungan dengan yang tadi ya, Euro, Pound Sterling, Aussie, dan juga New Zealand. Dan juga ini adalah sebuah angin segar bagi equity market, khususnya saham ya. Karena kita tahu bahwa Desember
itu identik dengan window dressing, dan window dressing itu identik dengan pergerakan naik dari sisi saham yang bersangkutan itu sendiri. Apalagi misalkan saham yang bersangkutan itu memiliki fundamental yang bagus dan juga cash flow yang cukup bagus juga, seperti itu. Jadi yang akan terdampak ketika Federal Reserve melakukan pivoting adalah equity market yang mungkin akan mendapatkan traksi bullish yang sangat-sangat jangka panjang, mungkin seperti itu. Cukup jelas ya. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, sudah cukup jelas. Saya lihat lagi. Tidak ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, sambil menunggu pertanyaan, kebetulan waktunya masih ada 15 menit lagi, mungkin saya akan share mengenai potensi pair-pair yang berhubungan dengan US dollar ya. Mungkin saya akan bahas dari sisi Nasdaq terlebih dahulu, karena ini secara pattern sangat menarik ya untuk kita melakukan pembelian bila mana breakout dari sisi level 11.700 ya, ini bisa mengincar ke 12.900 ya, berdasarkan low ke high yang ada di sini ya, bila mana katakanlah harga breakout dari sisi resisten ini. Dan ini mungkin sekali untuk di breakout, karena berdasarkan impuls pergerakan di hari kemarin dan juga dari sisi fundamental reason-nya, cukup mendukung untuk harga bergerak kembali naik. Kemudian dari sisi XAU, saya akan coba jelaskan kembali. Untuk XAU ada indikasi ini bergerak ke 1785 yang ada di sini. Tapi bila mana katakanlah ada sebuah koreksi karena yang diakibatkan profit taking, mungkin akan cenderung revisit ke 1730. Jadi bagi Anda yang melakukan trade di XAU, saran saya kalau misalkan tidak ada posisi, wait and see saja terlebih dahulu, karena bila mana Anda melakukan pembelian cenderung ketinggalan, dan bila mana Anda melakukan penjualan pun tidak ideal ya, karena impulsnya ini ada sebuah pergerakan yang bullish. Kemudian dari sisi Euro USD kembali bergerak naik ya, dan harga sudah kembali berada di level di atas level parity 1 euro 1 dolar, sehingga bila mana hal ini terjadi akan cenderung revisit ke 1.035 di sini ya. Dan hal ini sangat mungkin sekali terjadi karena indeks dolarnya cenderung bergerak turun ya di per hari ini. Kemudian pound sterling US dollar pun ini breakout dari sisi level 1.16 dan harga sudah membentuk high yang lebih baru di sini. Anda bisa lihat ini ada struktur uptrend dan ini high yang di sini sudah tertembus, dan bila mana impuls di sini masih continue naik ke arah atas, maka bukan tidak mungkin akan revisit ke level yang saya tandai di sini ya, di level 1.18. Jadi follow the trend saja, karena trend is your friend. Jangan mencoba-coba Anda counter trend, karena berdasarkan pergerakan impuls ini ada sebuah pergerakan naik seperti itu. Kemudian USD JPY, saya ingin bahas mengenai USD JPY bahwa kembali harga turun dan menembus di level yang sebelumnya melakukan intervensi dari sisi pemerintah Jepang, dan katakanlah support 140 ini tertembus, maka bukan tidak mungkin harga bisa revisit ke 137, dan bila mana katakanlah harga ada sebuah kenaikan karena aksi profit taking, mungkin hanya merevisit ke level 143 saja. Dan saran saya untuk melakukan trade di USD JPY, hati-hati karena JPY-nya atau Japanese yen-nya masih cenderung memberlakukan easy monetary policy, sehingga itu bisa membuat sebenarnya pergerakan lemah lagi ya dari sisi Japanese yen-nya, seperti itu. Dan terakhir, saya akan bahas oil di sini. Dari sisi oil, kita tahu bahwa bumi belahan utara semakin memasuki musim dingin, dan memasuki musim dingin itu identik dengan pemanas, dan energi alternatif adalah oil, dan bila mana katakan oil kembali mendapatkan boosting, bukan tidak mungkin bahwa untuk oil kembali revisit ke level 90 atau bahkan lebih tinggi lagi ya, di level 100 di sini ya. Karena bumi belahan utara semakin dingin, seperti itu rekan-rekan. Oke, di sini ada chat dari Panando ya. Kak,
Pak, mau tanya kalau impact inflasi ke equity market bagaimana? Oke, tentu ini sangat mudah sekali bila mana dampak inflasi terhadap equity market, inflasi yang kembali meningkat, itu membuat equity market kembali bergerak turun, dan sebaliknya bila mana inflasi itu bergerak turun, itu equity market akan cenderung bergerak naik. Korelasinya apa Pak Adam? Ya katakanlah inflasinya di sini bergerak turun, membuat equity market naik karena ada potensi Federal Reserve itu menurunkan suku bunga atau bahkan melakukan melakukan pivoting, itu yang pertama, atau menurunkan suku bunga ya, mungkin akan terjadi di pertengahan 2023. Dan dampaknya bila mana katakanlah Fed melakukan pivoting dan menurunkan suku bunga, tentu ini adalah sebuah angin segar bagi equity market ataupun pasar saham yang cenderung bergerak naik. Tapi kalau misalkan ada indikasi inflasinya kembali bergerak naik, karena misalkan harga energi kembali melonjak kembali, maka equity market itu akan tertekan kembali ke arah bawah karena ada indikasi bahwa suku bunga masih akan dinaikkan secara agresif seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa headline utama di dalam pasar masih terhadap inflasi dan juga Federal Reserve, dan all eyes masih terhadap US dollar dan juga Federal Reserve seperti itu. Oke, barangkali ada yang mau bertanya kembali. Sambil nunggu pertanyaan, saya minum terlebih dahulu. Di sini mungkin bagi rekan-rekan yang agak kebingungan dalam melakukan trade, mungkin bisa jauh lebih konservatif lagi, karena kita tahu bahwa kondisi pada saat ini sangat wajar bila mana katakanlah kita sebagai seorang trader sulit sekali menemukan momentum untuk melakukan trade, kadang di buy turun ataupun di sell naik ya, karena kondisi pada saat ini itu cukup besar sekali sentimennya dengan berubah dengan cukup cepat apa yang kita bisa dapatkan di Jumat yang lalu ya. Sebelum data non-farm payroll rilis itu US dollar bergerak bearish karena ada sebuah berita yang mengungkapkan bahwa China cenderung membuka lockdown secara gradual, dan hal itu merupakan berita yang di luar dari kalender ekonomi yang bisa muncul kapan saja. Jadi sekali lagi saya tekankan, trade lah dengan jauh lebih konservatif, alokasikan balance Anda dengan jauh lebih konservatif, karena peluang di dalam pasar itu akan selalu ada selama kita bisa menjaga balance akun trading kita. Oke, di sini ada pertanyaan lagi, dan apakah inflasi ini ada kaitannya dengan US yield? Kalau misalkan ditanya ada indikasinya dengan US yield, itu tidak ada, karena inflasi ini akan berhubungan dengan suku bunga, dan suku bunga itu baru ada kaitannya dengan US yield ya. Kalau misalkan kita lihat bahwa penurunan dari sisi US dollar di tadi malam, kalau misalkan kita lihat di sini, US 10Y ya. Sebentar, agak lambat koneksinya. Nah, Anda bisa lihat bahwa dengan penurunan data inflasi itu menurunkan dari sisi US 10 year-nya. Ini bukan karena dari sisi data inflasinya ya, tapi karena ada ekspektasi bahwa Federal Reserve itu akan cenderung menurunkan suku bunga jauh lebih konservatif lagi ya, tidak menaikkan agresif sebelumnya. Jadi kalau misalkan ditanya ada hubungannya inflasi dengan US yield, itu tidak ada. Tapi kalau misalkan US yield, itu ada hubungannya dengan proyeksi suku bunga. Seperti itu. Oke, sudah cukup jelas ya, Pak Nando. Di sini ada pertanyaan kembali dari Kak Tresya di sini ya. Mau tanya Pak, Fed akan melakukan pivoting nggak kira-kira? Jelas akan melakukan pivoting, cuman timingnya kapan ya? Kalau misalkan berdasarkan potensi, Federal Reserve itu akan melakukan pivoting di kuartal keempat tahun ini ya, atau di bulan Desember nanti. Itu pun dibutuhkan konfirmasi dari sisi data ekonomi
inflasi yang akan rilis di tanggal 10 Desember nanti dan juga data NFP yang akan rilis 4 Desember nanti. Jadi kedua data tersebut menjadi konfirmator tambahan setelah data inflasi yang malam tadi rilis untuk menentukan apakah Federal Reserve itu akan cenderung melakukan pivoting di tahun ini ataukah di kuartal pertama 2023. Yang jelas itu akan cenderung melakukan yang namanya pivoting seperti itu. Oke, sudah cukup jelas ya, Kak Tresia. Bagus sekali pertanyaannya. Oke, saya lihat di sini tidak ada yang bertanya kembali. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akan mencoba menyimpulkan bahwa pada saat ini US dollar itu masih cenderung bergerak dalam sentimen yang bearish karena indikasi tadi malam bahwa CPI-nya itu serempak atau seragam itu bergerak turun dan ada potensi resesi di US itu dapat dimitigasi oleh Federal Reserve sehingga ketakutan di dalam pasar ini mereda sehingga hal ini berpotensi membuat US dollar itu cenderung bergerak bearish apalagi dengan data CPI yang seragam serempak bergerak turun ini membuat indikasi bahwa Federal Reserve di bulan Desember nanti itu akan cenderung menaikkan sebesar 50 basis point saja. Dan ini merupakan analisis yang relatif kompleks kalau misalkan Anda tidak begitu paham mengenai topik utama di dalam pasar, tapi diharapkan dengan saya share mengenai webinar pada siang hari ini memberikan insight kepada rekan-rekan bahwa potensi US dollar itu bergerak bearish bukan karena harganya sudah terlalu tinggi, bukan karena ada sebuah big boys dan lain sebagainya, tapi justru jelas karena sebuah data yang sangat-sangat high importance yang diperhatikan oleh Federal Reserve dan juga partisipan pasar lainnya, yakni adalah CPI atau inflation seperti itu. Oke, itu saja mungkin rekan-rekan untuk webinar pada siang hari ini membahas mengenai inflasi dan juga US dollar sentiment. Terima kasih kehadirannya rekan-rekan. Happy trading, safe trading. Selamat siang untuk webinar pada siang hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih kehadirannya.